what's up guys? Ya, kita mau bahas sedikit beberapa pertandingan kemarin ya. Pekan ya jatuhnya ya. Ya, Arsenal lawan MU dulu nih. MU yang kemarin keluar di semua sosmed ya, tsunami trofi bla 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 dan lain-lain. Tren positif dengan kehadiran Amorim pelatih baru. Tapi kalah 2-0 sama Arsenal. Tapi gue sudah bisa prediksi sih bro, karena Arsenal juga lagi dengan tren positifnya dan memang di babak pertama dua-dua hati-hati ya, tapi di babak kedua Arsenal mulai lebih banyak peluang lah dibanding Arsenal MU. dengan tren positifnya juga kan banyak mencetak gol. Oh iya, ini jadi tengah pekan ini mungkin untuk La Liga, Serie A juga ya mungkin mau Champions ya. Enggak juga mungkin mau kan break ya. Oh iya. Kalau Inggris gitu ya. Setelah tahun baru kan breaknya setelah Boxing Day. Dan City akhirnya bisa menang ya. 3-0 ya. Ya, sama Nottingham Forest ya. Ya, padahal Nottingham di klasemen juga cukup bagus kan peringkatnya. Enggak juga lah, jeblok juga lah pada akhirnya kan sekarang. Tapi ya setelah KDB, gue agak heran kenapa KDB lebih sering disimpan gitu. Padahal kan perannya penting banget di tengah. KDB, Bernardo Silva kemarin yang cetak. Iya. Dan mungkin karena KDB sekarang lagi sibuk jualan ya. Yang cukup juga nggak mau kalah kan pasti Chelsea ya. Chelsea ya menang 5-1 ya dengan Southampton. Palmer lagi gila-gilanya juga, Nkunku oke lah. Berarti ya, juga peringkat 2-nya Chelsea dong. Dengan menang sama gol dong. Kemarin kan mereka sama-sama Arsenal. Tapi Arsenal Chelsea head to headnya berapa ya? Kayaknya kalau untuk jumlah golnya kemarin tuh kan sama kebobolan dan tapi City di peringkat itu ya. City kan peringkat 4 kalau nggak salah, 4 atau 5 kan. Sekarang ini klasmennya ini Liverpool ya kan, Chelsea kan 35 poin, Chelsea 28, Arsenal sama nih 28 juga. Memang ada selisih gol sedikit, selisih 3 gol. Karena Chelsea cetak 5 gol kan gitu. Ya, City di peringkat 4 dengan 26 poin, selisih 2 poin dengan Arsenal, dan Brighton di posisi 5 23 poin. Tapi Liverpool so far seri 3-3 susah dikejar ya. Sekarang selisihnya itu ada 7 poin ya dengan Chelsea dan Arsenal. Itu jumlah pertandingan sama semua? Sama semua. Brighton aja yang 13. Tapi Brighton 13 mungkin sama, kalau menang pun sama dengan City, masih di bawah City juga. Gue lihat pertandingan yang gue lihat kemarin, pertandingan Liverpool sama Newcastle cukup seru pertandingannya. Malah Newcastle unggul 3 kali ya, berarti unggul ya. 1-0, 2-1, 3-2, lalu disamakan Mohamed Salah. Cukup memberikan perlawanan yang bagus Newcastle. Gue lihat permainan dari Gordon, Joelinton sama Isak, dan gol pertama Isak keren banget finishingnya. Liverpool kembali biasanya di babak pertama jelek, tapi di babak kedua ngegas ya. Tapi mereka punya mental ya, maksud gue terutama di gol terakhir juga Salah bisa kembali membawa 1 poin ya. So far sih kalau misalnya Liverpool ini masih trennya seperti ini, ada kemungkinan bisa juara. Ya, peluang juara Liverpool selama tidak terpleset ya. Dan selama pemain-pemain intinya nggak ada yang bermasalah ya. Karena badai Salah, Van Dijk, mungkin McAllister ya. Di tengahnya kadang masih bisa dirotasi dengan Szoboszlai, Endo, juga Gravenberch kan. Di tengah masih ada banyak lah stok lah, paling yang di belakang Salah sih paling penting. Liverpool kan permainannya emang kolektivitas timnya juga bagus. Iya, karena memang tidak terlalu banyak perombakan. Dan mereka ketika ketinggalan nggak down gitu ya. Iya. Soalnya Newcastle, untuk tim sekelas Newcastle gue lihat kemarin ngotot mainnya kan. Ngotot, dan terutama peluangnya lebih banyak Newcastle. Finishingnya jadi 3 gol itu pun juga cukup bagus, mereka memanfaatkannya. Tapi Liverpool punya mental ya, jadi nggak drop mereka. Ya, jadi bisa mengimbangi lah maksudnya. Walaupun memang sekarang Liverpool lagi nyaman di peringkat atas ya, karena memang saingannya agak terpaut 7 poin kan. Kalau nggak ada badai cedera sih emang kemungkinan musim ini Liverpool ya. Liverpool yang bagus atau City yang lagi drop? Liverpool menurut gua bagus,
dua-duanya sih menurut gua. City emang dapat ya, kemarin dapat tren jelek kan, strike kalah 6 pertandingan, ada 6, 7, iya. satu seri 6 Satu imbang pertandingan. sama Feyenoord kan. Pertandingan di Liga Inggris seberapa ya? 4 apa 5? 5 kali kekalahan. Nah, jadi menurut gue dua-duanya Liverpool dengan pelatih baru tapi juga apa ya, maksudnya menunjukkan permainan yang lebih fresh, walau nggak seakrobatik mungkin seperti Klopp, tapi mereka lebih efektif menjaga permainannya menurut gue seperti itu sih. Tapi Kita nggak bisa bayangkan ya sama seperti, kan kalau kita lihat compare isi pemainnya seperti Liverpool tahun 2018-19 yang Beda, masih beda. ada Wijnaldum, Firmino, Mane juga Mane. kan. Sekarang kan tapi mungkin lebih kolektif lah. lebih apa ya, lebih kurang ya, tapi kolektivitasnya lebih Dan efektif. Dan by the way, apakah MU bisa sampai ke 4 besar kalau melihat di bawah Amorim dengan 2 pertandingan ini? Masih terlalu dini untuk menilai ya? Atau mungkin papan tengah kayaknya bisa ya? Atau masih belum sih? Gue sih kalau melihat 4 besar enggak ya. Kita bicara 4 besar, 4 besar otomatis Liga susah. Champions. Tapi karena divisi tengah lah. ya kalau Eropa League masih bisa, 5, karena mereka 6 sudah gitu, ketinggalannya 5, 6, 7 lah. cukup jauh. Terus juga kalau 4 besar sendiri kemungkinan Arsenal, Liverpool, Arsenal, Liverpool, City sama Chelsea. Karena City kita nggak bisa, mungkin peluang untuk juara City rada menurun Ya. sekarang. Tapi kalau untuk 4 besar City pasti masuk. Yang gue rada impress sih Chelsea. Chelsea ya. Chelsea sekarang. mereka dengan komposisi pemain yang banyak dan nggak ada pemain yang mega bintang dong, tapi Maresca bisa meramu tim ini kan. Mereka ini cukup unik ya, karena mereka punya skuad yang gemuk, jadi yang didaftarkan Terbatas, di Liga Inggris sama yang didaftarkan di Conference League itu banyak yang berbeda. Iya. Jadi ada yang ini khusus bermain untuk Conference League, dan ini Tapi memang Mudryk masih oke. Ada peluang jadi superstar Ballon d'Or untuk 10 tahun yang akan datang. nggak ada harapan sih bro. Jadi nah ini menurutku kalau mereka kan mempunyai, Chelsea ini komposisi pemain yang berimbang ya. Maksudnya pemain muda, pemain yang berbakat tapi belum yang bintang, tapi merata. Nah mereka kan mengikuti European League, terus Premier League. Karir dan Cup, dan memiliki pemain cukup banyak itu, apabila mereka bisa memanfaatkannya sebuah keuntungan. Jadi mereka, I think, gue percaya Chelsea bisa dapat piala lah untuk musim ini, nggak bakalan 0 bulan. Dan juga bisa mungkin bersaing di 4 besar ya. Karena gue lihat Maresca kayaknya di luar dari taktik ya, Maresca bisa menyatukan tim ini. Nah itu bermain seperti tim. Jadi gue yakin kayaknya Chelsea bisa deh dapat. Gue nggak tahu ya trofi apa. Kalau gue mungkin Conference League ya. Bisa. Tapi by the way ya itulah Premier League dengan segala lika-likunya. Liverpool masih di atas, sementara Arsenal, Chelsea dan Manchester City masih berebut untuk peringkat kedua, atau mungkin bisa menyalip peringkat pertama. We'll see, karena baru 14 pertandingan ya kalau nggak salah. 14 pertandingan, jadi masih panjang sekali. Dan sekarang kita beralih ke La Liga, di mana Barcelona menang 5-1 dan harusnya bisa memangkas poin. Real Madrid harus bisa memangkas poin, tapi sayangnya Real Madrid kalah. Kita bahas Barcelona dulu deh. Kalau Madrid kan masih ada 1 pertandingan lagi yang belum bermain. Andai mereka bisa menang kemarin terus menang lagi, mereka kan bisa peringkat pertama, akan unggul dari Barca 1 poin. Tapi sekarang kalaupun menang pun 1 pertandingannya selisih 1 poin sama masih Barcelona. malah di bawah 1 poin di bawah. Gue melihat pertandingan kemarin, gue juga nonton kemarin itu. Madrid menurut gue bermain masih individual, tidak, apalagi terutama di lini depan, tidak ada kombinasi pemain
Mbappe yang diharapkan sudah Vini lagi cedera nggak bisa memaksimalkan Nggak beberapa perform juga, peluang, offside, penalti nggak masuk. I think Mbappe belum bisa mengatasi masalah tekanan yang pressure di Madrid sih, karena pressure di Madrid dan di PSG berbeda ya, karena ini Madrid yang istilahnya kan Mbappe kalau di PSG itu kingnya lah, lordnya lah istilahnya kan. Gue juga mencoba melihat kenapa yang Mbappe nggak bisa seenergik seperti di PSG, semudah di PSG mencetak gol. Ya balik lagi ini tentang berbedanya kasta liga ya. Tapi kan dia perform juga di Piala Dunia dan di Liga Champions kan. Itu kan beberapa tahun, 2 tahun ya, lalu. Ya. Tapi ini kan reguler bro. Jadi back La Liga sendiri itu kayaknya punya formula ya untuk mengatasi Mbappe, apalagi Mbappe nggak bisa selepas karena dapat tekanan. Jadi Mbappe ditambah itu, tadi kemarin penalti nggak masuk ya? Ya 2 kali dong, waktu di Liverpool nggak masuk juga dia. Iya, ini juga nggak masuk juga. Jadi nggak, gue melihat dia apakah kelihatannya ini anak terlalu banyak pressure? Ya kayaknya nggak bukan dia nggak berbakat atau apa ya, tapi nggak, karena pressure itu jadi dia nggak bisa apa ya, nggak bisa enjoy gitu. Karena dengan tekanan jadi itu, tidak bisa keluar performanya ya. Kalau Madrid ini kalau gue lihat sangat dibantu karena kan mereka banyak cedera pemainnya. Jadi kalau nggak ada Courtois, Rudiger, mungkin Bellingham sama Valverde itu udah hancur banget. Karena pemain juga kadang bagus babak pertama, babak kedua itu kita apa sih yang belum bisa kita harapkan, karena kan itu kan juga dari Real Madrid Castilla. Ya. Kemarin gue lihat Franco Garcia di gerasa gerusuk ya. Tapi Mendy belum parah juga ya, kan? belum bisa selevel Madrid. Terus juga Lucas Vazquez di kanan. Tapi kenapa tidak Camavinga, padahal deliver kalau di posisi sayap wingback kan? 2 musim lalu waktu masih ada Benzema terbukti dia perform. Tapi kan karena dia sudah ada ya posisi itu ya. Merekrut Fran Garcia, jadi otomatis mungkin untuk mencoba yang emang posisi naturalnya itu. Jadi kalau menurut gue untuk Mbappe kayaknya harus kalau di sisi kiri udah nggak bisa ditolong sih, emang Vini emang yang terbaik di posisi itu. Jadi Mbappe harus bisa bermain sebagai striker atau false nine nomor 9, dan mungkin coba nonton video Benzema, bagaimana atau Benzema mungkin bisa coba di kanan ya, Bellingham yang jadi false nine. Kan Rodrigo udah kembali juga efektif juga ya. Jadi menurut gua sih harus bisa seperti Benzema. Kalau untuk kontribusi ke tim mungkin akan lebih besar, tapi pengurangannya di prestasi individu di mencetak golnya. Tapi ya gue cek kan Mbappe itu nggak seperti Vini ya. Kalau Vini itu kan bolanya di kaki dia. Kalau Mbappe itu kan adu sprint gitu kan, bola daerah. Tapi sepertinya back La Liga udah bisa mengantisipasi itu, jadi kayak mati kutu gitu loh. Dan terbaca gitu, polanya selalu dia dari sebelah kiri lalu ke kanan mau syuting, itu pasti seperti itu terus gitu. Dan itu pasti di double team, pasti ditutup oleh back lawan. Iya. Jadi kayak minim kreativitas, dan juga dia jarang kombinasi dengan Bellingham. Karena kayak gini, dia itu masih bermain, gue lihat seperti di PSG kan, lebih kalau udah mau masuk kotak penalti itu individual. Nah, kalau di La Liga dengan back-backnya jauh lebih bagus, tim-timnya lebih bagus, itu harus ada kombinasi. Mungkin kita lihat Barcelona kan pasti melakukan kombinasi. Waktu kemarin sama Bellingham sama Rodri itu sama solid Vini kan, solid banget. Jadi menurut gua Mbappe harus menemukan momentumnya, dan I think emang harus di nomor 9 sih Mbappe. Karena dan memang harus cepat ada beradaptasi. posisi lain lagi ya. Karena kalau untuk di kiri emang jauh sih sama emang Vini lebih lama di Madrid juga, dan lebih apa ya istilahnya, dia lebih menyatu lah dengan Bellingham, Rodrigo juga. Sementara Mbappe ini
istilahnya tim ini di depan sudah solid dulu musim lalu. Ada Bellingham yang jadi false nine, Rodrigo dan jadi Vini. Mbappe harus menurunkan egonya dan bermain di nomor 9, cari ruang. Dan Kalau tiba-tiba- dan mungkin nggak gol tapi meningkatkannya dengan cara Asis membantu membuka tim ruang, kemenangan, membuka ruang dan membuat asis. Itu sih menurutku. Oke. Ya kita nantikan apakah Mbappe bisa berkembang di Madrid atau malah jadi pembelian yang paling flop. Kita tunggu, semoga Mbappe bisa menyatu lah dengan tim ini gitu. Karena memang walaupun ada Vini, Rodrigo, Mbappe masih belum nyetel banget nih. Iya. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya.